orang seperti itu kira-kira akan direkrut nggak oleh Prabowo dalam kekuasaan? Ada yang menteri yang konon katanya bisa memperpanjang izin-izin yang dengan uang misalnya, ya kan? Sekarang orang-orang seperti itu akan dipakai nggak oleh Prabowo? Kalau masih dipakai, maka nggak ada harapan. Bullshit ngomong tentang pemberantasan korupsi. Menurut Bang Refli, apakah model yang menyingkirkan orang-orang yang kritis terhadap pemerintahan atau mengkriminalisasi orang-orang yang berbeda dengan pemerintah itu akan menjadi, itu bukan akan ya, itu menjadi model yang dipertahankan sampai sekarang? Saya hakul yakin iya. Makanya ketika orang katakanlah menyambut kalau zaman Romawi itu ngasih salut ya kan kepada Prabowo, saya nggak yakin ya. Orang kadang-kadang mengatakan begini, wah ini karena Anda sakit hati. Enggak, saya bukan sakit hati. Saya bicara tentang perhitungan yang rasional. Misalnya gini, kita berharap Prabowo akan lebih baik dibandingkan Jokowi. Oke, put on the table everything. Menurut Anda, apa satu faktor saja dari track record Prabowo yang mengatakan bahwa dia akan lebih baik dari Prabowo? Coba sebutkan. Jangan saya dong, Bang. Enggak, maksud saya kan Anda kan sebagai jurnalis senior pasti tahu dong. Satu aja. Coba sebutkan. Saya apa? memilih tidak menyebutkannya. Nah, okay. Karena narasumbernya Bang Refli. Nah, coba bayangkan apa orang bilang. Misalnya orang mengatakan Prabowo akan melakukan pemberantasan korupsi, nggak yakin saya. Coba lihat misalnya kasus yang Ford Estate misalnya, ya kan? Kemudian kasus pembelian pesawat bekas misalnya. Apa itu tidak ada indikasi-indikasi? Karena kita nggak berani ngomong aja. Tapi biasanya kalau di survei-survei kenapa orang memilih Prabowo itu karena ketegasan, backgroundnya sebagai militer, itu bisa menjadi modal nggak tuh Bang? Ketegasan. Oke. Sekarang saya tanya, ya kan? Ketegasan itu, saya udah mau jawab tadi. Ketegasan itu fakta atau persepsi? Dia bisa jadi fakta, bisa jadi persepsi, Bang. Faktanya mana? Kan sebutkan, you name it, mana faktanya? Kalau persepsi iya. Persepsi bisa dibangun oleh survei yang dibayar. Kan banyak tuh, tiba-tiba hari ini, wah, tukang survei ternyata di belakang Jokowi berdirinya sudah sekarang, ya kan? Nah, ya kan di televisi itu lihat, kemarin yang jadi ahli di MK, wah udah di belakang Jokowi sekarang berdiri. Siapa Bang Refli? Kodari. Hasan Nasbi, ya kan, Kodari kan. Kan kemarin kita lihat, kan ini kan fakta kan. Nah, saya ingin mengatakan tegas itu kan satu-satunya modal Prabowo untuk dikatakan dicintai, untuk dipilih itu tegas. Saya katakan tegas itu persepsi atau fakta. Menurut Bang Refli itu persepsi. Faktanya di mana dia tegas? Kalau dia tegas, dia akan bela itu pengikutnya yang dikriminalisasi. Ya kan? Jadi Bang Refli pesimistis nih kalau pemerintahan Prabowo plus Gibran. Bisa nggak saya mendua begini? Mendua gimana? Sebagai warga negara saya mendoakan Prabowo menjadi presiden terbaik. Harus dong. Iya kan? Tapi sebagai seorang analis, saya pesimis. Itu sikap mendua saya. Jadi menurut Bang Refli tidak ada indikator positif yang bisa meyakinkan Bang Refli kalau Prabowo akan lebih baik dari Jokowi. Sekarang pertanyaannya, siapa yang mendukung Prabowo? Yang mendukung banyak orang yang bermasalah. Sekarang orang-orang bermasalah itu yang kemarin ketika ada kasus minyak goreng takut, ya kan? Begitu diperiksa kantornya, kantor gubernurnya langsung mengatakan saya dukung, ya kan? Ada kasus hutan dulu kan ketika menjadi menteri, kalau disenggol-senggol sedikit mulai khawatir, ya kan? Termasuk juga kemarin soal apa ya? Pokoknya ada minyak gorengnya, ada macam-macam. Nah, orang seperti itu kira-kira akan direkrut nggak oleh Prabowo dalam kekuasaan? Ada yang menteri yang konon katanya bisa memperpanjang izin-izin yang dengan uang misalnya, ya kan? Sekarang orang-orang seperti itu akan dipakai nggak oleh Prabowo? Kalau masih dipakai, maka nggak ada harapan. Bullshit ngomong tentang pemberantasan korupsi.
Tapi kalau dia betul-betul cari orang-orang yang tidak ada masalah, terutama masalah korupsi, nah itu keren baru. Nah, pertanyaannya saya merasa nggak mungkin mereka nggak pakai orang-orang itu, karena mereka pimpinan-pimpinan partai politik. Mereka orang-orang yang berjasa dalam memenangkan pertarungan. Pertanyaannya adalah, kalau Anda berkompetisi menang dengan cara yang tidak fair, kira-kira ada dua kemungkinan. Apakah pembantu yang membantu Anda untuk tidak fair itu Anda akan buang, atau Anda akan angkut dalam pemerintahan karena dia berjasa? Saya rasa orang Indonesia selalu mengatakan, wah dia berjasa kita angkut. Begitu Anda angkut orang bermasalah, sudah menjadi lingkaran setan. Iya kan? Dan itu membuktikan kalau masih direkrut berarti itu ketidaktegasan dari Oh Pak iya, Prabowo. Jadi iya. kita harus menunggu nih Bang. Iya. Jawabannya Kalau akan Anda mau hadir bicara seiring dengan waktu nanti yang berjalan. clear cut, orang yang tegas itu adalah clear cut. Kalau misalnya Anda mau bicara tentang pemberantasan korupsi, clear cut, Anda tidak akan rekrut orang-orang yang bermasalah walaupun itu cuma persepsi. Nanti orang akan bilang, kan itu kan nggak ada buktinya, belum ada putusan pengadilan. Anda sontoloyo kalau begitu. Oh ya, artinya Anda kan cuma cari dalih kan? Oke lah. Gitu. Oke.